terjadi konflik antara Yesus dan kaum Farisi serta pembuka agama Yahudi. Semoga hari ini kita sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita dalam lindungan Tuhan selalu. Dan seandainya ada yang sakit, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa mohon Tuhan sembuhkan mereka. Juga seandainya ada masalah dan problema di dalam keluarga, kita juga mohon terang Roh Kudus menerangi mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Hari ini saya ingin tanggal 31 Maret tahun 2023, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Mari kita dahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bagi umat Kristen, sudah sangat jelas siapa itu Yesus. Apa peran Yesus bagi umat manusia? Yesus Sang Mesias, Dialah yang dijanjikan oleh Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dialah yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Semua perjanjian lama berisi tentang tokoh Yesus ini. Dialah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sejak zaman nenek moyang mereka. Yesus hadir di dalam perjanjian baru untuk menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Tetapi sangat disayangkan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka agama, pemimpin agama Yahudi, mereka semua menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai anak Allah. Anak Allah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka sendiri. Hal ini tampak dalam situasi dan dialog antara Yesus dan kaum Farisi dalam bacaan Injil Yohanes hari ini.
orang-orang Yahudi sangat marah dan mau melempar Yesus dengan batu. Tetapi Yesus tidak takut. Yesus bersikukuh menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Yesus menyadari bahwa selama ini tidak ada pekerjaan atau sikap yang merugikan orang-orang Yahudi. Bahkan oleh pekerjaannya, lewat pengajarannya, dan lewat mujizat-mujizatnya, ia telah menolong banyak orang Yahudi, terutama orang-orang kecil dan orang-orang miskin sederhana. Yesus telah memenuhi kehendak Bapa, melakukan mujizat di tengah-tengah orang-orang yang menderita. Memang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu sungguh dirasakan oleh orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Dan itu diakui oleh para pemimpin agama. Diakui oleh tokoh-tokoh agama. Tetapi mereka persoalkan bahwa mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Walaupun karya mujizat sungguh nyata di dalam hidup mereka dan itu mereka akui. Tapi mereka menolak Yesus, mengatakan dia adalah anak Allah. Dan mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah walaupun ia hanya seorang manusia. Berkali-kali Yesus menjelaskan, tetapi hati mereka memang bebal untuk menerima Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai anak Allah. Berbagai mujizat yang dilakukan Yesus agar mereka dengan mudah mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, sebagaimana sabda Yesus. Pernyataan Yesus ini bukan merupakan merubah hati mereka, bukan merubah pikiran mereka, malah mereka mau menangkap Yesus, mau membunuh Yesus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pandangan salah tentang Yesus sebagai anak Allah, Yesus Sang Mesias, ini tidak berhenti di hadapan orang-orang Farisi dan kaumnya, tetapi berlanjut sampai saat ini dan mungkin seterusnya. Di zaman now, kita mendengar di sana-sini penyangkalan keilahian Yesus. Penyangkalan bahwa Yesus adalah Allah. Dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai alasan. Yesus Tuhan kau makan. Yesus Tuhan kau lahir. Yesus Tuhan kau mati. Yesus itu hanyalah seorang utusan. Orang Kristen tidak pernah menyangkal Yesus adalah utusan. Yesus sendiri menyatakan ia diutus Bapa di dalam Injil bacaan hari ini. Yesus adalah utusan, memang utusan. Tetapi sebagai anak Allah ia diutus. Sebagai firman Allah ia diutus. Sebagai ia keluar dari Bapa. Diutus keluar dari Bapa. Dengan menginkarnasikan diri menjadi manusia. Manusia Sang Mesias. Untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dia walaupun utusan, dia adalah ilahi. Walaupun dia lahir sebagai manusia, tapi dia ilahi. Karena dia keluar dari Bapa. Dia anak Allah. Yesus sendiri mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi firman Allah Yesus itu keluar dari Bapa. Karena itu Yesus manusia ilahi. Manusia Allah, Allah manusia. Tidak bisa disangkal. Hanya dengan percaya orang mampu mengetahui dan memahami kesatuan antara Yesus dan Bapanya. Yesus bersabda, Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kepercayaan menjadi alat atau sarana bagi orang untuk memahami misteri ilahi. Tetapi kebanyakan orang, termasuk kaum Farisi dan kaumnya juga, menuntut sebaliknya.
Mereka menuntut melihat dulu, bukti-bukti dulu. Karena itu mereka meminta bukti tanda-tanda dari surga. Baru mereka percaya. Padahal Tuhan menuntut sebaliknya. Mereka harus percaya dulu, baru melihat dan mengerti rahasia ilahi. Baru mengerti misteri ilahi. Sebab akal budi, indera manusia itu sangat terbatas. Akal budi tidak menjadi ukuran untuk memahami misteri ilahi. Indera tidak cukup untuk memahami misteri ilahi. Hanya imanlah yang menolong indera untuk menerima rahasia ilahi. Jadi perlu iman. Sekali lagi, perlu iman. Baru akal budi. Santo Thomas Aquinas mengatakan, pandang, raba, rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putra Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Ini kalimat ucapan Santo Santo Thomas Aquino yang dijabarkan ke dalam lagu di dalam puji syukur nomor 560. Lagu ini untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Di dalam sakramen Maha Kudus adorasi masih ada lagi Tantum Ergo. Itu dinyanyikan. Saya pakai bahasa Latinnya, saya minta maaf. Praeset fides supplementum sensuum defectui. Lihat dalam lagu Tantum Ergo. Kalau saya tidak salah nomor 555. Puji syukur nomor 555. Indra tak mencukupi untuk memahami hosti itu adalah tubuh Kristus. Imanlah yang menolong budi. Praeset fides supplementum sensuum defectui. Akal budi tidak sanggup untuk memahami. Tetapi imanlah yang menolong budi. Contoh teladan Maria yang percaya dari dalam hati. Kendati semuanya belum diketahui. Baik secara kasat mata, secara indera, secara akal budi. Tapi Maria berani berkata dengan tegas, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika malaikat Gabriel mewartakan kabar sukacita dari Allah. Maria menerima itu. Walaupun dia belum tahu, tetapi imannya dia menerima kabar gembira itu. Orang Yahudi tidak akan memahami pernyataan kebenaran seperti ini. Karena iman mereka didasarkan pada ritualitas dan rutinitas belaka. Iman mereka iman tanpa perbuatan kasih. Iman mereka adalah iman yang hampa. Demikian pun perjalanan kehidupan gereja. Gereja tidak menginginkan kehidupan iman umat terjebak dalam ritualitas dan rutinitas belaka. Gereja menghendaki para domba dan murid Kristus harus menghayati hidup sebagai anak-anak Allah. Pada waktu sakramen baptis kita terima, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Karena itu kita harus hidup dalam semangat iman dan cinta kasih akan Yesus Kristus. Bukan hidup dalam rutinitas dan ritualitas keagamaan kita. Inilah tantangan hidup kita di zaman now ini. Menyadari hal ini, Paus Benediktus ke-16 almarhum pernah menetapkan, kalau saya tidak salah tahun 2013, sebagai tahun iman. Artinya tahun di mana umat Kristen perlu kembali mempelajari katekese sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman iman yang benar akan Yesus Kristus yang keluar dan datang dari Bapa. Sahabatku, saudaraku
yang terkasih di dalam Kristus, kejahatan di dunia ini belum selesai dan tidak akan selesai sampai pada akhir zaman. Mungkin kita sudah berbuat banyak baik, berbuat kasih, sosial karitatif kita lakukan. Tetapi mungkin kita masih tetap tidak diterima. Mungkin kita masih tetap ditolak. Entah itu di tempat pekerjaan kita, di tengah masyarakat, mungkin juga di dalam komunitas kita. Tidak apa-apa. Yang penting kita harus ingat, jangan pernah lupa, kasih Allah tetap tinggal di dalam hati orang yang percaya. Kasih Allah tidak akan hilang oleh karena orang menolak kita, oleh karena orang tidak menerima kita. Dua tokoh dalam bacaan hari ini, yaitu Nabi Yeremia dan Yesus. Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama mengalami banyak tekanan, kebencian, omelan, ancaman dalam tugas panggilan sebagai nabi. Yesus, sang nabi agung kita, banyak mendapat tantangan, ditolak, dibenci, dicemooh, bahkan mengalami kematian di tiang salib. Pengalaman dua tokoh kita ini menggambarkan bahwa panggilan Allah untuk kita bukan jaminan hidup enak. Bukan hidup lancar-lancar saja, santai. Bukan hidup tanpa persoalan. Bukan itu Tuhan punya kehendak. Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan berkat hidup duniawi. Namun Tuhan hanya bersabda, barang siapa setia sampai akhir zaman akan memperoleh keselamatan, akan memperoleh hidup kekal. Untuk itulah Yesus datang, hidup kekal. Saya, Anda, kamu, mereka, kita semua dipanggil untuk mengalami ini, mengalami hidup kekal, hidup abadi melalui iman akan Kristus Yesus. Maka mari kita berdoa, Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami menjadi pribadi yang gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab panggilan hidup kami. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.